Pemirsa, penghuni apartemen dan pemilik gerai di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya menolak kehadiran rumah sakit darurat pasien COVID-19. Penolakan dilakukan karena rumah sakit darurat berdekatan dengan apartemen dan pusat perbelanjaan. Penghuni apartemen dan pemilik tenan di area Citomol, Surabaya berunjuk rasa menolak rencana alih fungsi hotel menjadi rumah sakit darurat pasien COVID-19. Penghuni apartemen khawatir akan dampak penyebaran COVID-19 karena rumah sakit darurat berdekatan dengan apartemen dan pusat perbelanjaan. Izin semua dari manajemen tidak pernah ada, ya. Tidak pernah mereka datang ke kita, ya. Kita tidak pernah tahu sama sekali. Saya sudah minta untuk hadir Siloam dan pihak manajemen Lipo. Tidak ada juga sampai detik ini. Padahal kita sebagai pemilik kita berhak. Pengelola Rumah Sakit Darurat COVID-19 menyatakan Rumah Sakit Darurat COVID-19 aman karena menggunakan sistem negative pressure dan teknologi ultraviolet. Fasilitas kesehatan pun sudah tersedia, namun pengelola masih menunggu izin dari Dinas Kesehatan. Rencananya RSDC akan dibuka pada 8 Februari, namun karena adanya unjuk rasa, pemerintah kota akan mengevaluasi keamanan RSDC dan melakukan upaya persuasif kepada warga. Tetapi kita akan bantu terus persuasif terkait ada yang tenan di mal atau juga yang penghuni apartemen. Nah, sepanjang semua itu bisa menerima dan dia bisa memenuhi persyaratan kita, ya tetap itu akan kita buka untuk rumah sakit darurat COVID. Tetapi kalau memang ada persyaratan tidak bisa dipenuhi, ada penolakan sampai walaupun kita sudah bantu persuasif dan warga juga tidak mau, ya harus kita tunda dulu pembukaan rumah sakit di sana, dan kita lebih konsentrasi nanti menambah kapasitas rumah sakit itu dari sesuai edaran Menkes, kita bisa naikkan. RSDC dibutuhkan karena rumah sakit di Surabaya hampir penuh. Rencananya rumah sakit khusus COVID-19 Cito ini berkapasitas 105 kamar dan 3 ruang ICU yang terdiri dari 3 lantai. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini PT KAI hadirkan layanan Ginos Tes di stasiun untuk screening COVID-19 pada pelanggan KA jarak jauh di stasiun Pasar Senen dan Yogyakarta. Layanan Ginos menjadi alternatif bagi penumpang selain rapid test antigen dan PCR. Alat deteksi COVID-19 buatan peneliti Universitas Gadjah Mada Ginos C19 mulai digunakan di stasiun Pasar Senen Jakarta pada Jumat hari ini. Ginos dipakai untuk pemeriksaan kesehatan yang menjadi syarat perjalanan penumpang kereta api jarak jauh. 4 unit alat tes COVID-19 Ginos C19 disediakan di stasiun Pasar Senen. Berbeda dengan rapid tes antigen dan juga tes lainnya, tes Ginos menggunakan sampel udara dari mulut. Nantinya kantong udara yang sudah diisi udara akan dianalisis. Jika hasilnya positif, maka PT KAI telah menyiapkan mekanisme isolasi mandiri dan penanganan lebih lanjut. Sama halnya di Stasiun Tugu Yogyakarta, KAI mempersiapkan 5 unit Ginos. Berikut sarana pendukungnya untuk melayani penumpang kereta jarak jauh. Penumpang yang menjalani tes akan menerima surat keterangan yang berlaku selama 3 hari. Ginos C19 adalah alat screening COVID-19 yang memiliki keunggulan yaitu murah, cepat, dan akurat. Layanan Ginos menjadi alternatif bagi penumpang selain rapid test antigen dan PCR. Kita lihat bagaimana penerapan tes alat penyaringan atau screening COVID-19 buatan dalam negeri Ginos di 2 stasiun. Ada Vito Erlangga di Stasiun Senen, Jakarta, dan ada Anissa Rizkia di Stasiun Tugu Yogyakarta. Kita terlebih dahulu ke Vito Erlangga di Stasiun Senen, Jakarta. Vito, bagaimana antusias para calon penumpang ini karena dinilai Ginos ini lebih murah, cepat, dan akurat? Ya, baik Loki, Wilson, dan pemirsa, dapat kami laporkan bahwa hingga saat ini antrian untuk dilakukannya tes Ginos C19 ini masih terus berlangsung di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan untuk antusiasme masyarakat berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi hingga saat ini memang cukup luar biasa. Berdasarkan data terakhir yang kami terima dari Humas Daob 1 PT KAI, setidaknya pada Jumat pagi ini lebih dari 330 calon penumpang lebih memilih menggunakan metode tes Ginos C19. Dan untuk
bisa melakukan tes Jinos C19 di stasiun Pasar Senen. Para calon penumpang kereta api jarak jauh ini diharuskan memenuhi sejumlah kriteria, yaitu pertama yaitu harus memiliki kondisi fisik sehat, kemudian wajib memiliki tiket kereta api. Kemudian ini juga perlu menjadi catatan, para calon penumpang ini diwajibkan untuk tidak makan dan minum sebelum sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelum dilakukannya tes Jinos C19, yang mana memang untuk tes Jinos C19 ini menggunakan sampel hembusan nafas atau menggunakan sampel udara. Kemudian dari pihak pengembang sendiri juga menyarankan bagi para calon penumpang ini untuk tidak makan makanan dengan aroma menyengat sebelum melakukan tes Jinos C19. Kemudian bagi Anda yang ingin melakukan tes Jinos C19 di stasiun Pasar Senen, kami sarankan untuk melakukan tes 1 hari sebelum jadwal keberangkatan. Yang mana hal ini dikarenakan antusiasme masyarakat selama 3 hari terakhir ini cukup luar biasa sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang. Maka dari itu, para calon penumpang ini diwajibkan untuk bisa menyesuaikan dengan jadwal keberangkatannya. Dan tadi kami juga sempat melakukan wawancara dengan VP Public Relation dari PT KAI, Joni Martinus. Untuk saat ini setidaknya sudah ada 4 stasiun yang sudah siap menggunakan metode tes Jinos C19, yaitu Stasiun Gambir, Pasar Senen, kemudian Stasiun Solo Balapan, dan Stasiun Tugu Yogyakarta. Dan kemudian untuk mengetahui situasi terkini penerapan tes Jinos C19 di Stasiun Tugu Yogyakarta sudah ada teman kami Anissa di sana. Silakan Anissa dengan laporan Anda. Ya, Lofi, Wilson, dan juga pemirsa, pada hari ini pemeriksaan dari Genus C19 yang ada di Stasiun Tugu memang baru saja dimulai sejak pagi tadi pukul 7 pagi, dan memang animo masyarakat Kota Yogyakarta bagi calon penumpang dari Stasiun Tugu Yogyakarta ini terpantau di jam setengah 12 ini mendapat sekitar 250 penumpang, yang mana memang untuk Genus C19 ini menjadi salah satu alternatif bagi calon penumpang untuk melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api. Dan untuk mengetahui syarat dan kemudian tadi ada salah satu penumpang yang sudah melakukan pemeriksaan Genus C19 ini. Selamat siang Mas, dengan siapa? Dengan Novian. Mas Novian, tadi ada kendala nggak selama proses pemeriksaan Genus C19 ini? Alhamdulillah enggak, karena petugasnya sangat proaktif sekali membantu kami para penumpang buat pemeriksaan. Jadi dari awal kami datang dimintakan untuk kode bookingnya, kemudian ditanyakan sudah puasa atau belum selama 30 menit, kemudian kita mendaftar, kita nunggu selama kurang lebih 5-10 menit, kemudian dipanggil, kemudian pemeriksaan, kemudian 5 menit kemudian hasilnya sudah ada. Jadi kurang lebih sekitar 10-15 menit. Boleh ditunjukkan Mas hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Persyaratannya adalah Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas makan minum. Ya. 30 menit sebelum. Ya, alhamdulillah negatif. Bayar berapa Mas tadi Mas? Tadi cuma 20.000 aja. 20.000 ya. Iya. Sangat terjangkau ya Mas. Sangat terjangkau dibandingkan yang pemeriksaan sebelumnya yang harus syaratnya rapid. Antigen. Terima kasih Mas Novian atas waktunya. Dan itu tadi perbincangan saya bersama salah satu penumpang yang tengah melakukan pemeriksaan Genus C19 di Stasiun Tugu Yogyakarta. Demikian, saya kembalikan kepada Wilson dan juga Lofi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia, dan sebelumnya ada Vito Erlangga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta telah menutup 3 tempat pemakaman umum khusus jenazah COVID-19. Jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 meninggal dunia terus bertambah mengakibatkan 3 pemakaman umum khusus jenazah COVID-19 di Jakarta telah tutup. 3 TPU itu adalah TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, dan TPU Srengseng Sawah 1, Jakarta Selatan.
TPU Pondok Rangon dengan luas 13 hektar hingga saat ini lebih dari 4.600 jenazah COVID-19 telah dimakamkan. Sementara di TPU Tegal Alur lebih dari 52 hektar lahan makam telah penuh. TPU Srengseng Sawah 1 juga sudah ditutup untuk jenazah pasien COVID-19 dan 560 jenazah telah dikuburkan. TPU Tegal Alur Cengkareng Jakarta Barat sendiri telah berhenti memakamkan pasien COVID-19 terhitung akhir Desember tahun lalu. Kalau kegiatan COVID di sini kayaknya udah penuh, udah hampir penuh semua ya. Entah di mana dipindahnya kita kurang tahu juga bahasanya. Cuma sementara ini kadang-kadang dioperalihkan ke Kristen juga udah penuh ya. Iya, udah penuh. Ini rencana kemungkinan entah di mana, saya kurang tahu juga ini. Udah agak penuh semua soalnya ini. Penuhnya udah sejak kapan, Pak? Dia hampir Desember akhir ya. Desember akhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan penambahan lahan khusus jenazah terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Rorotan, Jakarta Utara dengan luas lahan 2 hektar untuk menampung 6.000 liang kubur. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah tergabung dengan Bunga Ayu yang saat ini berada di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Selamat siang Bunga, bagaimana dengan kondisi di TPU Srengseng Sawah? Apakah sudah hampir penuh juga atau malah masih kosong? Ya baik, selamat siang Wilson dan juga Lofi. Beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan adalah di tempat pemakaman umum khusus COVID-19 yaitu di TPU Srengseng Sawah 2 Jakarta Selatan. Sebelumnya memang untuk TPU Srengseng Sawah 1 Jakarta Selatan ini sudah ditutup karena tidak dapat menampung kembali jenazah COVID-19. Artinya kali ini untuk pembukaan TPU Srengseng Sawah 2 ini masih terbuka lebar dan kami bisa menunjukkan kalau di belakang saya ini kapasitas yang digunakan nantinya ini dapat menampung sebanyak lebih dari 1.000 liang lahat. Dan informasi yang kami dapatkan oleh petugas yang ada di lapangan rata-rata di sini masih dalam proses nantinya adalah akan ada perluasan kembali dan hingga saat ini pun masih ada 50 jenazah yang sudah dikuburkan atau dimakamkan di sini. Dan sesuai pantauan kami pun tadi kami juga mendapatkan informasi pada hari ini baru 2 jenazah COVID-19. Mengingat di Ibu Kota DKI Jakarta angka kematian COVID-19 terus bertambah yang tiap harinya hampir menyentuh angka dari 400, maka dibuka lahan baru seperti yang ada di TPU Srengseng Sawah 2. Sebelumnya di TPU Srengseng Sawah 1 ini hanya sekitar 500 liang lahat yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah COVID-19. Wilson, Lofi. Baik, terima kasih Bunga Ayu melaporkan langsung dari TPU Srengseng Sawah 2, Jakarta. Dan pemirsa selanjutnya terkait krisis lahan makam ini kita akan terhubung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, ada Bapak Ivan Murcahyo. Selamat siang Pak Ivan. Ya, selamat siang. Baik, kita khawatir ini ada TPU yang full tidak bisa menampung lagi, tapi apakah sudah ada pengganti yang disiapkan Pak Ivan? Ya, jadi beberapa alternatif lokasi memang sudah kami pertimbangkan sejak Maret tahun lalu ya sebenarnya ya. Dan kemarin kita juga lakukan pembukaan di lokasi-lokasi baru tersebut. Salah satunya memang di Srengseng Sawah 2 yang kita operasikan dengan kapasitas itu masih sangat banyak, 1.000 petak makam lebih kita bisa pakai di sana. Dan tentunya juga di lokasi lain di Bambu Wulung juga masih bisa kita pakai. Dan di Tegal Alur yang unit non-muslim juga sampai sekarang masih beroperasi. Nah tadi ada beberapa yang masih bisa dipakai, diprediksi kapan ini akan penuh Pak? Mengingat angka pasien positif yang meninggal dunia ini juga terus meningkat. Iya, sebenarnya adaptasi kami lakukan beberapa cara ya. Salah satunya dengan terus mengekspansi memang lahan-lahan yang selama ini belum kami optimalkan, kami coba alternatifkan untuk bisa difungsikan seandainya memang opsi itu perlu kita lakukan. Namun harapannya tentu pandemi berakhir ya, tren ini berkurang, ada penurunan pemakaman ini seminggu ini memang berkurang. Sampai dengan hari ini juga sudah mulai kita makamkan dengan protokol itu sampai dengan di bawah 100 ya. Di waktu yang lalu memang sebulan kemarin kita sempat di atas 100.
Cuma opsi-opsi tersebut memang kami siapkan. Jadi kalau kekhawatiran terkait dengan petak makam yang tidak tersedia di DKI Jakarta, saya rasa itu masih jauh ya dari prediksi kita. Oke, Pak Ivan, tapi ini juga beredar kabar ukuran petak makam jenazah COVID-19 yang akan diperkecil. Ini apakah benar, Pak Ivan? Enggak ya, kita nggak ada opsi itu. Sebenarnya dari awal memang kita tidak pernah membahas opsi memperkecil petak makam ya. Jadi standar memang petak makam kita, baik pemakaman secara protokol COVID maupun pemakaman reguler umum, itu petak makamnya sama, 2,5 kali dengan 1,5. Saya rasa yang mungkin kita bisa lakukan adalah melakukan optimalisasi lahan-lahan yang tadinya belum kita manfaatkan. Dan sampai saat ini memang opsi kita untuk memperbanyak jumlah petak ya tentunya dengan menambah luasan-luasan yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ivan Muschahyo atas informasinya. Kita doakan semoga angka COVID-19 terus menurun sehingga tidak perlu lagi menambah lahan makam untuk pasien COVID-19. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sariawan dinilai menjadi salah satu gejala seseorang terinfeksi virus corona. Sariawan di mulut berkaitan erat dengan kondisi mulut dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selengkapnya Anda bisa klik di www.sindonews.com. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi kembali menutup pintu masuk bagi 20 negara termasuk Indonesia. iNews Siang akan kembali sesaat lagi.